Halo semua, gimana kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai, aku mau tanya dulu nih. Menurut kalian, pemimpin itu harus selalu tegas atau justru harus bisa dekat sama timnya? Nah, sering banget nih kita dengar kata pemimpin dan kepemimpinan. Tapi sebenarnya apa sih artinya? Apa semua orang yang punya jabatan otomatis bisa disebut pemimpin? Atau ada hal yang lain lebih penting dari sekedar posisi? Hari ini kita bakal bahas beberapa hal penting tentang kepemimpinan, yaitu yang pertama, apa itu pemimpin, yang kedua, apa itu kepemimpinan, yang ketiga, macam-macam gaya kepemimpinan, lalu yang keempat, yang terakhir, kita fokus ke dua gaya kepemimpinan, yaitu karismatik dan afiliasi. Nah, oke, sebelum lanjut, kenalin dulu aku Esya Fitrio Sakina dari jurusan manajemen dan ini adalah materi dari mata kuliah kepemimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, langsung kita bahas. Nah, yang pertama itu, apa itu pemimpin? Jadi, pemimpin itu siapa sih? Pemimpin itu adalah seseorang yang punya pengaruh dan bisa mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Tapi jangan salah, pemimpin itu nggak harus selalu orang yang punya jabatan tinggi atau orang yang paling berkuasa. Misalnya dalam kelompok belajar, ada satu orang yang sering ngajak diskusi nih, bantu jelasin materi, dan bikin suasana belajar jadi lebih kondusif. Nah, dia bisa dibilang sebagai pemimpin juga, meskipun nggak ada jabatan resmi. Seorang pemimpin yang baik harus bisa menginspirasi, memotivasi, dan membawa perubahan positif, bukan cuma sekedar nyuruh-nyuruh atau minta dihormati aja. Nah, sekarang kita masuk ke bagian apa itu dengan kepemimpinan. Dan juga saya duduknya agak ke belakang dikit ya, soalnya tadi sebelumnya agak kemajuan. Nah, apa itu kepemimpinan? Kalau tadi kita bahas pemimpin, sekarang kita bahas tentang kepemimpinan. Apa bedanya? Nah, kepemimpinan adalah cara atau proses di mana seseorang mempengaruhi, membimbing dan mengarahkan tim atau kelompoknya. Jadi kepemimpinan itu bukan cuma soal siapa pemimpinnya, tapi lebih ke bagaimana cara seseorang memimpin. Nah, kepemimpinan bisa muncul di mana aja, nggak harus di dunia kerja atau organisasi besar. Contohnya dalam keluarga, orang tua punya gaya kepemimpinannya masing-masing dalam mengasuh anak-anak mereka. Intinya, kepemimpinan itu bukan cuma soal posisi, tapi soal pengaruh kepada tim atau anggota dari kelompok-kelompoknya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian gaya kepemimpinan. Nah, setiap pemimpin punya caranya sendiri dalam memimpin. Ada yang tegas dan penuh visi, ada yang lebih santai dan mengutamakan hubungan baik dengan anggota tim atau rekan-rekannya. Secara umum, gaya kepemimpinan bisa dibagi ke beberapa kategori. Tapi hari ini kita akan fokus ke dua gaya utama. Yang pertama itu ada gaya kepemimpinan karismatik dan yang kedua ada gaya kepemimpinan afiliasi. Nah, kedua gaya ini punya karakteristik yang berbeda dan masing-masing cocok untuk situasi yang berbeda dan kita akan membahasnya satu persatu. Nah, yang pertama itu gaya kepemimpinan karismatik. Nah, kepemimpinan karismatik ini adalah gaya di mana pemimpin punya karisma, visi yang kuat, dan kemampuan komunikasi yang luar biasa untuk menginspirasi timnya. Pemimpin ini dengan gaya ini biasanya punya aura yang bikin orang lain kagum dan percaya pada visinya. Mereka juga sering dianggap sebagai tokoh perubahan karena berani mengambil langkah besar. Pemimpin karismatik ini atau gaya ini mempunyai ciri-ciri apa aja? Yang pertama itu ada punya visi yang jelas dan ambisi yang besar, lalu mampu membangkitkan semangat tim. Yang ketiga itu berani mengambil risiko untuk perubahan besar. Dan yang keempat itu pandai berbicara dan mempengaruhi orang lain. Contohnya siapa nih? Nah, pasti teman-teman pasti kenal dengan Presiden Insinyur Soekarno. Nah, presiden ini presiden pertama Indonesia yang punya gaya bicara yang memukau dan bisa membangkitkan semangat rakyat untuk meraih kemerdekaan. Lalu ada juga tokoh dari pendiri Apple yaitu Steve Jobs. Dia punya visi yang kuat tentang teknologi masa depan dan bisa meyakinkan orang-orang untuk mengikuti ide-idenya. Namun, dari gaya ini sudah pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya.
Apa aja dong? Yang pertama itu dari kelebihannya. Nah, yang pertama itu mereka mampu menggerakkan banyak orang dengan energi dan visi yang kuat. Lalu cocok untuk situasi yang butuh perubahan besar dan inovasi. Dan dari segi kekurangannya itu mereka jika terlalu fokus pada diri sendiri bisa menyebabkan ketergantungan tim pada pemimpin. Kalau pemimpinnya hilang atau keluar, tim bisa kehilangan arah karena tidak ada yang mampu memengaruhi rekan-rekan kerja atau para karyawannya. Nah, sekarang kita masuk ke pimpinan afiliasi. Kalau yang karismatik itu berfokus pada visi dan energi, yang gaya afiliasi ini lebih menekankan pada hubungan baik dan keharmonisan di dalam tim. Nah, pemimpinan gaya ini berusaha menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, mendukung dan penuh empati. Fokus utamanya adalah menjaga kesejahteraan tim, bukan sekadar mengejar target. Nah, lalu pada ciri-ciri pemimpin afiliasi ini apa aja sih? Yang pertama itu ada peduli terhadap kesejahteraan tim, lalu yang kedua itu membangun hubungan yang erat dengan anggota tim atau rekan-rekannya, lalu yang ketiga itu mengutamakan komunikasi yang positif dan yang suportif. Lalu yang keempat itu gaya afiliasi ini menciptakan suasana kerja yang harmonis. Nah, contohnya apa saja? Nah, dari contoh ini kita bisa mengambil seorang manajer yang selalu mendukung karyawan, memberikan motivasi, dan mendengarkan keluhan mereka. Lalu seorang guru yang nggak cuma ngajarin materi, tapi juga membangun hubungan baik dengan murid-muridnya. Itu juga salah satu contohnya dari gaya kepemimpinan afiliasi. Nah, tak lebih tak kurang juga mereka memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama itu bagian kelebihan, mereka mampu meningkatkan kepuasan dan loyalitas tim. Lalu yang kedua itu menciptakan suasana kerja yang lebih nyaman dan harmonis. Nah, dari segi kekurangannya, itu biasanya mereka terlalu fokus pada hubungan. Jadi, mereka itu cukup kesulitan untuk mengambil keputusan yang tegas. Karena takutnya karyawannya itu nggak terima gitu sama masukan dari pemimpinnya. Lalu yang kedua itu karena sulit memberikan kritik atau feedback negatif karena takut merusak suasana. Mungkin bisa dibilang ini kayak gaya kepemimpinan yang gak enakan. Nah, walaupun begitu, setiap gaya kepemimpinan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang penting seorang pemimpin harus bisa menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi dan kebutuhan timnya. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang kepemimpinan. Dari dua gaya kepemimpinan yang kita bahas tadi, menurut kalian nih mana yang lebih cocok untuk atau lebih efektif menurut kalian untuk bekerja di suatu perusahaan atau memiliki seorang pemimpin kayak semacam tipe gitu. Mungkin juga materi ini sudah sampai di sini. Apabila ada kata kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dari aku, Esya Fitrio Sakina. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.